Bang Risman, bagaimana kok kayaknya UGM ini begitu berkukuh ya sampai mengatakan begitu banyak bukti yang ada ternyata zong. Kalau Bang Risman ngeliatnya gimana, Pak? Mereka mengklaim bahwa proses akademik itu sudah semua dilalui oleh Joko Widodo. Tetapi di depan mereka nggak ada dokumen sama sekali untuk mengkonfirmasi, memvalidasi statement mereka. Ya, jadi ya sekedar narasi lah. Jadi, dan yang ketika kita tanya KKN-nya, ya mereka pun nggak masih cari katanya. Kan ada kemungkinan tidak ada atau memang sedang dicari kan. Dan informasinya pun hanya dari temennya, katanya Kabupaten Boyolali. Bagaimana kita memvalidasi katanya kan? Kita kan datang ke sini ingin statement itu berdasar evidence, bukti yang mereka pegang. Dan keluar dari yang memiliki otoritas, kan begitu, ya kan? Bang, terus Bang, terus Bang, yang 34 bukti katanya itu, yang mereka ada sebetulnya apa aja sih yang tadinya mau disebut? Nggak ada apa-apa. Jadi mereka hanya klaimnya ada 34 bukti gitu? 34 bukti pun mereka tidak klaim tadi. Kita hanya baca dari klarifikasi Profesor Markus kan. Yang diklarifikasi. Mereka nggak katakan tadi 34 bukti itu. Jadi ya mereka hanya mengatakan kami punya bukti. Tetapi nggak ada di depan mereka. Zong, artinya deadlock di sini. Mereka menantang untuk di pengadilan. Mereka nggak ada niat untuk membuka apa yang mereka miliki itu. Bang, ini kan sebetulnya sudah dibawa ke pengadilan 2 kali. Terus sekarang mereka nantang lagi. Ini sebetulnya mereka hanya sekedar gimmick atau gimana menurut Abang sebetulnya? Pengadilan yang 2 kali itu kan bukan ijazah S1 UGM. S1? Oh ya? Iya. Ijazah S1 UGM? Iya. Dan itu deadlock? Iya. Hasilnya? Iya, karena di putusan selah dinyatakan pengadilan itu katanya nggak berwenang. Itu. Ya mungkin oleh karena itu mereka percaya diri dibawa ke pengadilan, nanti pengadilannya menolak juga kan? Kan begitu. Padahal kan harusnya kan proses itu harusnya kami kan dari alumni harusnya kenapa enggak kalau memang ada ya? Ditunjukkan aja. Ternyata nggak ada niat untuk menunjukkan apapun. Intinya itu kan. Bang, tadi ada 16 orang yang menemui katanya ya? Terus di antara mereka ada yang alumni. Berapa orang Bang yang alumninya? Mengaku alumni. Oke, mengaku alumni. Mungkin 7 atau 8 orang mungkin gitu. Terus katanya sempat dibandingkan ya skripsinya ya dengan skripsinya Jokowi. Bandingkan skripsinya dan hasilnya ya ada 1 orang menunjukkan skripsinya dan skripsinya itu juga dicetak dengan modern. Oh. Iya, skripsinya dicetak modern dan hanya ditandatangani pembimbing. Dekan enggak, penguji enggak gitu. Artinya mereka Jadi ya itu apa yang mau dikonfirmasi dari apa seperti itu ya? Nih. Cuma seperti ini. Jadi ini kan bukan skripsi nih ya. Ini bisa dicetak kapanpun oleh siapapun dan ditandatangani cuma pembimbing. Dekannya tidak, pengujinya tidak. Ya, ini cuma ini yang mereka tunjukkan. Artinya itu nggak sah kan ya? Ya nggak sah dong. Tanpa lebar pengesahan penguji, skripsi itu tidak akan pernah sah. Bang, sebagai alumni, Abang ngeliatnya sebetulnya kenapa sih dengan UGM? Ini kan universitas sangat besar. Menyesalkan lah ya, bagaimana kejadian seperti ini. Harusnya datang, kenapa nggak terbuka saja, terus maulah menunjukkan bukti-bukti itu. Bahkan mereka mengatakan kita tidak punya hak atau mereka mengatakan bukan kewajiban mereka untuk pembuktian begitu. Kalau mau di pengadilan begitu jawabannya. Abang, kan ada yang mengatakan nih bahwa UGM kayaknya dalam tekanan besar gitu ya. Karena tekanan politik ya. Iya, katanya memang Jokowi ini kan orang yang didesain katanya kan. Banyak kepentingan di belakangnya termasuk kepentingan global. Abang percaya nggak itu bahwa UGM sebetulnya hanya di bawah tekanan dan mereka sebetulnya tahu bahwa ini palsu gitu? Saya nggak peduli ya. Nggak peduli. Yang paling penting adalah UGM mengutamakan kejujuran akademik, integritas akademik. Apapun tekanan politik, tugas kalian itu menjaga integritas akademik. Membuktikan itu bahwa ijazahnya tidak langsung, sehingga kemudian hanya hukum yang kita semua orang itu bisa percayai dan taati,
tidak dengan narasi dan tidak dengan dukungan setiap orang. Maka saya sampaikan bahwa hari ini juga guru kalian itu Arif sudah meminta maaf yang katanya ahli, katanya, tetapi juga diduga bahwa dia juga memiliki ijazah palsu. Nah ini yang bahaya sebenarnya. Kalian keluar-keluar selama ini bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Akhirnya ketika diperhadapkan dengan hukum, nyali kalian kecil, kan kasihan. Nah, ini yang perlu dipahami bersama seharusnya. Begitu. Kalau netral ya netral saja, jangan kemudian bangun narasi ini betul, ini ahli mengatakan begini-begini, tetapi akhirnya ahli juga salah. Aduh, kan kasihan kan ahli. Itu yang kemudian membuat orang yang figur diduga itu pasti mereka akan fanatik. Itu tidak bisa dipungkiri, Ari. Dan saya seperti itu. Terima kasih, Mas. Ya, saya tanggapi ya, ini kesannya kayak dialog ya. Masalah misalkan dugaan ijazahnya Pak Rismo atau Pak Surya palsu atau siapa saja dianggap palsu lagi itu, atau anggap saja itu serangan balik, silahkan saja menyerang lewat mekanisme yang diduga. Kami tidak seperti orang di sana langsung mengklaim itu Pak. Enggak, gini Bang Agape. Katakan menduga palsu juga. Agape, kalau saya menduga. Ini Bang Duga, gini saya jelaskan dulu. Kalau Abang menduga silahkan saja, ya kan. Tapi ada mekanismenya juga. Kalau orang itu juga pakai mekanisme. Menduga ijazah seseorang itu kan pakai mekanisme. Kalian bukan menduga lagi, kalian karena mengatakan bahwa itu palsu. Karena mereka itu pakai metode ilmiah. Kalau Abang menduga metode ilmiah pada akhirnya salah juga kan Arif. Metode ilmiah yang lu pakai seperti apa? Itu Rismon sudah mengakui. Ahli juga bisa salah. Enggak, gini. Jadi jangan kemudian bawa narasi seolah-olah kalian itu tidak salah. Selama ini kan belum teruji. Selama ini kan belum diuji. Apa yang belum diuji? Uji forensik belum. Siapa? Apa sudah? Apa? Udah belum? Yang mana? Yang mana yang diuji? Ijazahnya Pak Jokowi secara forensik. Ya kalian kan sudah menguji kan? Kalian sudah menguji kok belum diuji apa lagi? Kalian kan sudah mengatakan sudah uji. Kemudian mengatakan bahwa itu palsu, bukan diduga palsu. Kalau bahasa kalian itu kadang-kadang itu Bang. Sana sini. Enggak, kalian kan mengatakan palsu. Kemarin saya meluruskan gini. Pendapat masyarakat tidak bisa diabaikan. Misalkan perubahan dari gelar Dokter Andes ke insinyur kan kasat mata, nggak usah perlu framing. Enggak, yang soal penelitian gini. Kalau menyangkut tentang itu ya kan, kalau menyangkut itu kan orang bodoh aja udah ngerti perubahan gelar. Yang mana? Yang ijazah itu dari mulai Dokter Andes pindah ke insinyur, ya kan? Ya itu siapa yang bilang itu? Kamu sudah tahu pasti itu. Perpindahan itu betul itu ada perpindahan Pak Jokowi betul-betul atau framingan dari luar? Kan ada di apa namanya baju gubernur. Iya makanya saya bilang kamu harus ada penjelasan langsung dari Pak Jokowi itu betul tidak perpindahan seperti itu. Jangan kemudian dengan dari luar. Mentah-mentah sama seperti kemarin. Kamu percaya ahlimu, ternyata ahlimu juga bisa salah. Kalau menurut saya belum sampai ke tahapan uji material seperti itu. Kita jangan mendahului. Kemarin kamu teriak-teriak juga jasa palsu dukung penuh itu ahli, dia ahli. Keterangan ahlimu minta maaf itu. Kenapa itu? Bagaimana menurutmu, Arif? Ya, nggak ada yang dimaafkan, nggak ada yang maafkan, nggak ada yang minta maaf, malah mau nantang balik polisi. Kamu nonton baik-baik itu, siapa itu sudah minta maaf itu? Nggak ada itu videonya nggak betul itu. Loh, video tidak betul apa itu maksud Anda? Itu siapa yang kamu pikir itu video palsu? Video palsu itu. Video palsu. Loh, proses videonya video palsu itu. Mana palsu? Itu siapa yang palsu? Yang bicara langsung itu. Liza Padilla dipanggil nggak datang, kemudian kecelakaan motor juga palsu. Lihat dulu Arif. Ini nonton dulu. Videonya palsu. Satu masih juga Pak Rismon meminta Kepala tangkap saya kalau saya membuka fitnah.
Jadi mereka itu menantang uji secara akademis dari pihak pakar-pakar yang ada di Siapa yang koalisi maupun menantang? dari Siapa koalisi. menantang? Seperti itu, Pak Rismon, Pak, seperti itu. Pak, Jadi ini Pak, ada dua persepsi pendekatan yang saintifiknya berbeda. juga udah salah, Pak, itu, Pak. Ya mau Itu pendekatannya pendekatan salah saintifiknya. mau tidak, jadi yang membenarkan saintifik bukan Anda, Pak, karena kapasitas Anda bukan orang ahli gitu. Loh, ke Arif kok lari-lari Arif ini. Pak, Kalau iya, kalau Pak. kapasitas Pak. Anda seorang ahli, Narasinya dari kemarin itu Iya, kan kan? biasanya itu boleh menyalahkan seseorang, Iya, tapi iya. kapasitas Iya, Anda iya. cuma di Komal, tidak tahu ilmu digital sama kita, forensik. sama kita. Makanya kita berargumen di sini. Makanya tidak bisa berargumen kecuali kapasitas Anda seorang ahli. Jadi data Makanya versus saya saya percaya. kasih pencerahan, kajian Pak. versus kajian. Jadi yang ketemunya seperti itu. Rismon yang kamu percaya? Kajian versus Rismon kajian, bilang apa, data kalau bisa versus salah. data seperti itu. Jadi jangan Salah. Anda Ahli juga bukan diduga seorang ahli. ijazahnya palsu, Arif. Bagaimana Kalau ahli Anda bisa menyampaikan itu, Anda tidak ngomong Iya. Ahli punya yang kemampuan. kami percaya pun itu sama dengan saya juga. Bahkan dia lebih dari saya ini. Kok ahli sama dengan Anda gimana? Orang Anda nggak sekolah di bidang IT. Iya, tapi hasilnya Sama kan gimana? dia bilang katanya katakan Anda salah udah juga. nggak pakai logika kalau gitu. Udah ngomongnya udah nggak pakai logika. Cacat logika. Bapak tahu dari mana saya nggak Kalau sekolah di logika IT? bagaimana? Saya ini bandingkan dengan Rismon yang hari ini mengatakan bahwa Susah. ahli juga bisa salah, dia minta maaf. Minimal Anda publikasikan hasil-hasil penelitian yang disampaikan seperti Loh. Pak Rismon atau Pak Roy. Mana? Kalau Anda mana tidak hasilnya mau dikatakan salah mempublikasikan juga. Ini tidak kajian-kajian salah. saintifik, baru, ini kajian saya seperti ini rumus Lalu kemudian karbonnya. ijazahnya juga Jadi palsu hari ini. ilmu versus ilmu ya kan. ahli juga Ujian tidak versus ahli. sembarangan. Tidak sembarangan, seharusnya tidak sembarangan. Rismon dan Roy juga Sembarangan atau tidak sembarangan, dia berani mempublikasikan dan berani bertanggung jawab. Iya, kalau Ya, bertanya syukur kalau bertanggung jawab. Dia minta maaf itu. Nyalinya cuit itu. Mana berani Tidak ada bertanggung yang jawab? meminta maaf. Kasus ini masih berjalan. Tidak ada yang meminta gini, maaf. gini bang. Oh, dia ada minta maaf. Yang itu, menjadi Arif. lucu Tidak ada. Tidak ada yang meminta Arif, maaf. Se-Indonesia Sudah minta maaf. ini teman-teman. Kalau butuh permintaan maaf, ya. Oh, Kalau Arif memang ini belum nonton, makanya Sudah minta korban aja masih ini. kalau anda butuh permintaan maaf dari semua Arif. ujung, ya kan itu. Arif, lu Enggak, tur dulu. sepertinya Kamu Anda tuh terpojok. podcast, siapa jadi yang minta seperti maaf itu? Tidak ada yang meminta maaf. Kasus ini masih berjalan, baik di pengadilan Tidak, di tidak Solo, kamu gitu. dia ada minta maaf di podcast itu. Kasus Tidak masih ada yang berjalan minta karena maaf. Pak Jokowi tidak mau kasus ini berdamai, makanya kan terus berjalan kan begitu. Tapi Rismon minta maaf. Arif ini kurang Enggak. kuota kali, kurang pulsa kali. Lihat tuh di Ya, YouTube minta itu. maaf dia. atau tidak maaf, ya kan? Kasus ini sedang berjalan. Perlu analisa lebih mendalam, ya kan? Kalau Pak Rismon dan dokter sudah melakukan kajian, bapak-bapak ini juga melakukan kajian. Harus melakukan kajian sama. Bantah, Kajian ya yang kan? dilakukan oleh Rismon dan Kalau Anda cuma di formal, tidak punya ilmunya, ngapain berkomentar gitu. Maksud saya gini, ngawur. bekali dulu ilmu-ilmu Bapak untuk membantah sebuah Ya kajian. Anda ini lagi nih ya, secara kita sebagai sebagai rakyat biasa yang pakai nalar sehat itu harusnya begini. Rismon itu melakukan kajian terhadap apa? Ya terhadap apa? Terhadap fotokopi ijazah, apakah itu valid kalau dia Gini, melakukan- Bang Billy Joel. Billy Joel, saya jelaskan. Data primer Pak Rismon adalah skripsi, Bang Joel. Data primer. Gini dulu, sebentar dulu. Arif, Data kau primer bicara itu kajian, skripsi kajian, yang melalui Itu bukan punya Pak Jokowi itu. Rismon melakukan itu untuk apa? seperti itu. Data primernya Manfaatnya bukan untuk apa ijazah. risetnya? Gini bang. Ya. Arif, Data primernya itu Arif, ijazah. Rismon bukan- melakukan bukan riset, skripsi. penelitiannya itu untuk apa? Untuk melihat ya kan, tata urutan misalkan antara ijazah dan skripsi duluan mana. Iya, manfaatnya Untuk untuk apa? mengkaji. Manfaatnya untuk orang banyak apa? Manfaatnya untuk Jangan kemudian mencerdaskan anak bangsa. nih. Iya, karena dalam proses Banyak.
manfaatnya sangat untuk orang banyak. banyak. Manfaatnya untuk menjalankan Yang pertama, kehidupan Arif, bangsa, sabar dulu. orang-orang Arif, yang sabar dulu. berseberangan, Kita mencerdaskan jawab anak dulu, bangsa, jawab dulu. mencerdaskan kehidupan bangsa, jawab membersihkan dulu. dunia pendidikan, manfaatnya untuk membangun Sabar, bangsa, Rif. membangun ilmu pendidikan, membangun ilmu kajian dan sebagainya. Ilmu Jadi kajian, manfaatnya, sabar dulu, Rif. Ilmu kajian, sabar dulu. manfaatnya sangat banyak dan sangat luar biasa. Makin ngawur Di Arif. samping itu ada sisi penegakan hukum. Makin ngawur. Jangan diturin Nos, jangan diturin Nos. Ya, Biar ada narasi narasi yang berkembang itu mendowngrade. Lucu. Kalau hanya untuk mendowngrade seseorang tidak Rismon melalui saja sudah kajian minta itu. maaf, kau masih keluar-keluar di sini, Arif. Aduh. Arif meminta maaf atau tidak meminta maaf itu bukan urusan saya. Arif bekasih waktu untuk yang lain bang. Bagi Bang Arif tidak mengakui kekeliruannya. Respon sendiri sudah mengakui kekeliruannya karena dia sudah bilang sendiri bahwa sekalipun saya ahli, tapi seorang ahli itu juga punya kesalahan. Secara tidak langsung Rismon sudah mengakui kalau apa yang dia teliti itu kemungkinan salah, kan begitu. Mohon maaf. Meluruskan aja berita. Halo, ya. lanjut. Ini turun rebuk sedikit. Apa namanya? Tentang berita itu, meluruskan berita yang Pak Rismon minta maaf itu dia nggak salah paham. Jadi benar Pak Rismon itu minta maaf, tapi video itu dipotong. Jadi kata Pak Rismon itu adalah saya akan memohon maaf kepada Pak Jokowi apabila